Tangan seorang pria yang bernama Amu licin dan tergelincir. Sabun di tangannya terjatuh ke lantai. Detik berikutnya, sabun itu berubah menjadi seorang gadis gemuk. Cincin yang dikenakannya benar-benar bisa mengubah benda apapun menjadi seorang pacar. Gadis sabun suka mengelus wajah Amu. Dia juga suka menonton opera sabun. Dia tidak suka apapun yang kotor. Setetes air di lantai akan langsung dia bersihkan. Dengan semangat, meski tubuh gemuknya tidak mendukung, dia menggosok lantai dengan antusias. Namun, tubuh pacarnya yang gemuk membuat Amu merasa malu untuk membawanya keluar. Hingga suatu hari, temannya berkata bahwa gadis sabun bisa menjadi kurus jika dia sering dipakai. Mata Amu berbinar saat mendengar hal itu. Dia pun membawa gadis sabun pulang. Di pagi harinya, Amu berkeringat karena berjalan-jalan pagi. Jadi, dia mengajak gadis sabun untuk memandikannya. Amu sengaja menumpahkan mie ke tubuhnya. Amu mengajak gadis sabun mandi bersama. Di malam harinya, Amu pergi keluar agar dia berdebu. Lalu dia mandi lagi. Begitulah, Amu mandi minimal 3 kali sehari selama 10 hari. Dia pun semakin sering mandi. Akhirnya, perubahan mulai terlihat dari pacarnya. Tubuh gadis sabun benar-benar menjadi lebih kurus. Teman-temannya sangat iri padanya. Amu sangat senang sampai dia menyeret pacarnya ke rumah. Namun, saat dia melompat di tempat tidur dengan penuh semangat, tiba-tiba sebuah pikiran buruk terlintas di benaknya. Jika dia terus mandi seperti ini, lama-kelamaan pacar sabunnya mungkin akan hilang dan berubah menjadi gelembung. Memikirkan hal itu, Amu menolak permintaan pacarnya untuk memandikannya. Demi keselamatan pacarnya, ia tidak mandi sama sekali selama beberapa hari. Bau tubuhnya menjadi tak sedap. Teman-temannya bisa mencium baunya dari jarak 30 meter. Dia terpaksa membeli sebotol sabun cair dari luar untuk mandi secara diam-diam. Namun, dia tertangkap basah oleh sang gadis sabun. Amu begitu ketakutan sampai tangannya bergetar. Pacarnya menangis terseduh-seduh, mengatai Amu sebagai bajingan. Dia sudah punya sabun di rumah, tapi malah membeli sabun cair di tempat lain. Kemudian, gadis sabun melarikan diri keluar ketika malam sedang hujan deras. Amu mengejarnya, tapi sudah terlambat. Amu hanya pasrah melihat pacarnya berubah menjadi gelembung dan menghilang dari hadapannya. Keesokan harinya, dia membakar satu-satunya kenangan yang tersisa, yaitu kotak sabun milik pacarnya sambil berdiri di atap dengan tatapan kosong. Lalu, dia mengalihkan perhatiannya ke arah ikan mas yang sedang berenang di baskom. Pacar seperti apa lagi yang akan dia ciptakan kali ini? Tahukah kamu bahwa ikan mas hanya memiliki ingatan selama 7 detik? Amu melemparkan seekor ikan mas dengan keras. Detik berikutnya, ikan mas itu berputar-putar dengan kencang. Lalu, ikan mas itu berubah menjadi gadis cantik yang berambut merah. Pacarnya sangat imut. Tetapi, kelemahannya adalah ingatannya amat buruk. Baru saja Amu mengecek tubuhnya, gadis ikan mas itu mengangkat tangannya dan berniat untuk menampar Amu. Untungnya, saat tamparannya hanya berjarak 0,01 cm dari wajah Amu, gadis ikan mas lupa kenapa dia ingin memukul Amu. Gadis itu sudah makan, tetapi tidak bisa menahan diri untuk terus makan. Setiap hari, dia selalu terlihat sedang makan atau akan mengambil makanan. Amu tidak punya pilihan selain mengunci kulkas dan menjaga camilan di luar jangkauannya. Tapi, ada juga keuntungan dari memiliki ingatan yang buruk. Hanya butuh satu lawakan yang diulang-ulang, Amu sudah bisa membuat gadis itu tertawa seumur hidupnya. Amu mengajaknya naik wahan kapal laut di taman bermain. Amu bisa merasakan degup jantung yang sama berulang-ulang kali.
Agar gadis ikan mas mengingat dirinya sendiri, Amu merekam kata-katanya setiap hari dan apa saja yang mereka lakukan bersama di hari itu. Lalu, di pagi harinya, dia akan memutarnya kembali untuk dilihat oleh gadis ikan mas itu. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, Amu merasa tidak sanggup lagi. Jadi, setelah menggambar hati di tangan gadis ikan mas, Amu mengubahnya kembali menjadi ikan mas. Di waktu berikutnya, Amu ingin menciptakan seorang pacar dengan daya ingat yang tajam. Jadi, dengan pisau untuk membelah semangka, Amu melemparkan pisau itu. Sesaat kemudian, pisau itu berubah menjadi gadis cantik dan galak yang bernama Sister Knife. Detik berikutnya, seekor nyamuk betina yang sedang jatuh cinta hinggap di hadapannya. Seketika, dia memotong nyamuk itu menjadi dua. Saat bertemu dengan preman pembuat onar, dia berdiri di depan Amu. Dan dengan 2 kali tebasan, Sister Knife mengubah pakaian preman itu menjadi serpihan kain. Para preman pun ketakutan, tetapi Sister Knife selalu menunjukkan ekspresi muram, seperti orang yang belum dibayar hutangnya. Dia membawa Sister Knife kemana-mana. Sampai suatu hari, mereka melewati sebuah toko ikan. Knife tampak mengenali sang pemilik toko. Knife pun mengobrol dengan Amu. Ternyata, Sister Knife dulunya adalah pisau yang dimiliki oleh sang pemilik toko ikan. Dia itu selalu membawa Knife kemanapun dan mereka tak terpisahkan. Tampaknya, Sister Knife menyukai kehidupan yang dia jalani dahulu bersama sang pemilik toko ikan. Amu pun pergi dengan menunggangi keledainya. Dia meninggalkan Sister Knife dengan perasaan sedih. Karena Sister Knife memilih untuk tinggal bersama pemilik toko ikan. Sesampainya di rumah, Amu mulai melihat benda-benda lain untuk dijadikan pacar baru. Lalu, boneka Matryoshka dilemparkan. Tetapi, dari 1 Matryoshka berubah menjadi 5 gadis Matryoshka. Ya ampun, siapa juga yang bisa tahan? Keesokan harinya, dia mencoba mengubah tanaman kaktus menjadi pacarnya. Namun, dengan sekali pelukan, tubuh Amu malah luka-luka. Begitulah. Setiap hari, Amu mencoba benda baru untuk dijadikan pacarnya. Namun, setelah mencoba hampir semua benda di rumah, dia masih belum menemukan pacar yang cocok. Hingga akhirnya, dia melihat handphone di atas meja. Mendadak, dia mendapatkan ide. Ide yang sangat brilian. Tiba-tiba, handphone itu berubah menjadi seorang gadis. Amu berpikir, ini akan menjadi cinta terakhirnya. Melihat kecantikan yang luar biasa di depannya, mata Amu langsung berbinar. Si gadis handphone meletakkan tangannya di dada Amu. Beberapa saat kemudian, gadis handphone sudah mengetahui jenis musik apa yang Amu suka dan jenis film favorit Amu. Saat itu, Amu merasa lapar. Tiba-tiba, makanan delivery datang di depannya. Dengan 1 jentikan jari, speaker musik langsung menyala. Keesokan harinya, saat mereka akan pergi berkencan, tiba-tiba taksi delivery datang. Luar biasa. Hanya dengan 1 flip dari si gadis handphone, Amu sudah bisa melihat semua restoran di kota. Mereka pun mendatangi sebuah restoran. Kemudian, seorang gadis lewat di hadapan Amu. Si gadis handphone, yang selalu memantau segala kondisi Amu, langsung menyadari bahwa detak jantung Amu berdegup kencang. Dia kemudian melihat data Amu dari database. Ternyata, gadis itu adalah salah satu teman sekelas Amu. Dan Amu pernah naksir padanya. Saat itu, gadis itu menatap ke arah Amu. Dia pun memperkenalkan pacarnya yang kaya kepada Amu. Gadis itu mencibir Amu dengan pandangan merendahkan. Seakan berkata bahwa selera Amu menjadi parah karena berpacaran dengan wanita tua. Gadis handphone merasa marah. Matanya berkilat biru dan dia meretas handphone gadis itu. Dia memeriksa histori chatnya.
dia menemukan bahwa gadis itu punya banyak pacar. Jadi, dia menggunakan handphone gadis itu untuk mengirim pesan ke semua pacarnya. Dia mengundang mereka semua untuk bertemu di sebuah restoran. Tak lama kemudian, pacar-pacar gadis itu mulai berdatangan ke restoran. Awalnya, gadis itu berusaha menjelaskan. Namun, begitu salah seorang pacarnya datang, dia akhirnya tak bisa lagi mengelak. Gadis itu meraih tasnya dan pergi dari restoran. Setelah kejadian itu, Amu merasa dia telah menemukan pacar yang tepat. Jadi, dia melepas cincin ajaib itu dan memberikannya kepada gadis handphone. Amu berkata bahwa dia tak akan pernah mengubah pacarnya lagi. Namun, di luar dugaannya, ketika Amu tertidur, dengan satu lambaian tangan, gadis handphone menciptakan 4 wanita. Gadis handphone langsung mengikat tangan dan kaki Amu. Dia ingin mengubah Amu menjadi robot agar manusia bisa merasakan bagaimana rasanya dikontrol oleh seseorang. Setelah menceritakan keluh kesahnya, gadis handphone pun mengubah Amu menjadi robot. Dia memaksanya bekerja 24 jam dengan memperbaiki alat elektronik. Ketika sahabatnya chattingan dengan Amu, sahabatnya menyadari ada yang salah dengan Amu. Obrolan dalam chatnya sangat baku, bukan seperti manusia. Bahkan, dalam foto bersama pacarnya, Amu memakai filter hewan yang selama ini dia benci. Sahabat Amu bergegas ke rumah Amu. Dia mendapati bahwa Amu telah dikendalikan oleh handphonenya sendiri. Tapi ternyata, sahabat Amu juga punya cincin ajaib yang sama seperti Amu. Tiba-tiba, dengan cincin ajaibnya, gadis handphone menciptakan sosok perempuan berotot dari sebuah dumbbell. Untuk membalasnya, sahabat Amu melemparkan barbel untuk menciptakan seorang pria kekar. Hanya dalam satu ronde, gadis berotot pun terpental keluar. Saat gadis handphone akan menciptakan gadis baru, tiba-tiba antingnya menyala merah. Ternyata, baterainya hampir habis. Amu segera melompat ke arahnya. Akhirnya, Amu berhasil memutus aliran listrik sebelum dia bisa mengecas dayanya. Jadi, sang gadis handphone kembali menjadi handphone. Amu akhirnya menyadari bahwa tak ada satu benda pun yang bisa menjadi pacar sempurna. Akhirnya, sang sahabatlah yang selalu ada untuknya, menggenggam tangannya, dan menjadi pasangan sejatinya. Jika kamu memiliki cincin ajaib, benda apa yang ingin kamu ubah menjadi seorang pacar?